Di video kali ini kita akan membahas soal tentang logaritma. Ada 7 soal ya. 7 berapa nih? Oh sorry, 9 ya. Ada 9 soal yang akan kita bahas di sini, yaitu soal nomor 12 sampai soal nomor 20. Baik, ke soal yang pertama. Jika 2 pangkat min 4 itu sama dengan 1/16, bagaimanakah hubungan bilangan-bilangan tersebut bila dituliskan dalam bentuk logaritma? Artinya, kita harus tahu terlebih dahulu definisi logaritma ya. Apa sih logaritma? Jadi gini, hubungan antara bilangan berpangkat atau eksponen dengan logaritma itu seperti ini. Misalkan A pangkat C itu sama dengan B ya. Yang mana A itu bilangan dasarnya, C itu pangkatnya, maka B adalah hasil perpangkatannya. Oke, kemudian A, B, C ini apabila kita tuliskan dalam bentuk logaritma, hubungannya seperti ini nih. Yaitu bahwa A log B itu akan sama dengan C. Misal 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2 log 8 sama dengan 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang mana A itu bilangan dasarnya, B itu namanya numerusnya, dan C adalah hasil logaritmanya. Kemudian di sini, di soal ini 2 pangkat min 4 sama dengan 1/16. Dapat dikatakan A-nya 2, kemudian C-nya itu min 4, dan B-nya adalah 1/16. 1/16 ini dapat diperluas ya. Bisa berupa 1 per berapa nih? 2 pangkat 4 gitu ya. Atau menjadi 2 pangkat min 4 ya kalau naik ke atas ya. Banyak ya, atau 4 pangkat 2 ya, atau 4 pangkat min 2 ya. Karena 1/16 berarti 4 pangkat 2. Banyak macamnya ya. Jadi misalkan ini 4 pangkat 2 atau 4 pangkat min 2. Pakai yang mana? Tergantung soal ya. Baik. Sekarang kita akan hubungkan dengan bentuk logaritma. Bahwa kalau A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritma adalah A log B sama dengan C. Di sini A-nya 2, C-nya min 4, B-nya 1/16, atau mungkin 2 pangkat min 4, atau 4 pangkat min 2, atau 1/2 pangkat 4, dan atau lagi 1/4 pangkat 2 ya. Bisa diotak-atik. Nanti kita ke beberapa sifat logaritmanya. Maka kemungkinannya gini, yaitu 2 log 1/16 gitu ya, 1/16 sama dengan C atau min 4, bisa seperti itu, atau bentuk lainnya 2 log, katakanlah ini 2 pangkat min 4 begitu ya, sama dengan min 4 ya. Apalagi misalkan ini soal pilihan ganda, maka ada nggak di pilihannya? Kalau nggak ada, kita harus mencari ketentuannya ya, yang lainnya, kesamaan yang lainnya. Bisa nggak misalkan 2 log ini 4 pangkat min 2 ya, bisa saja ya. Oke, tergantung konteks soalnya, jawabannya ya, apakah ada di pilihan ganda atau enggak. Kalau uraian bagaimana? Bebas kalau uraian ya. Baik, itu soal nomor 12. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Berapakah nilai 8 log 1/64? Kita akan menggunakan sifat seperti ini. Bahwa bilangan dasarnya adalah 8 ya. 8 ini bisa 2 pangkat ya. Jadi kita antara bilangan dasar dengan numerus itu diusahakan itu memiliki kesamaan bilangan. Katakanlah 8 itu bisa berupa 2 pangkat 3 ya. 64 itu bisa berupa ya 64 ya. 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 5, pangkat 6 ya. 2 pangkat 6, karena kalau pangkat 2 itu 4, pangkat 3 itu 8, pangkat 4 16, pangkat 5 32, dan pangkat 6 adalah 64. Nah, ini kan bilangan dasarnya sama-sama 2 ya, karena ada sifat logaritma yang unik ya, yaitu kalau bilangan dasarnya sama atau bilangan dasar dengan yang numerusnya sama di sini gitu ya. Bilangan dasarnya. Oke, baik. Jadi gini, 8-nya kita bentuk menjadi 2 pangkat 3, kemudian log 1/64, berarti kan 1/2 pangkat 6, atau menjadi 2 pangkat min 6 ya. 2 pangkat min 6-nya dari mana? Dari 1/2 pangkat 6. Nah, di sini kalau ininya sama nih ya, maka apa? Maka akan sama dengan min 6 dibagi dengan 3 dikali
sisanya ini ya, 2 log 2. Nah, ini salah satu sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita punya A pangkat B log C pangkat A pangkat D atau pangkat C boleh, maka hasilnya akan sama dengan D per B dikali A log A. Nah, seperti ini. Yang mana A log A itu nilainya 1 ya. A log A itu nilainya adalah 1. Sehingga 2 log 2 ya 1, 5 log 5 ya 1, 9 log 9 ya 1 ya. Sehingga bilangan ini akan menghasilkan min 6 dibagi 3 atau min 2 ya. Kemudian dikalikan dengan 1. Jadi hasilnya adalah min 2. Jadi 8 log 1 per 64 sama dengan min 2. Soal selanjutnya, ini sifat penjumlahan logaritma. Perhatikan dan pengurangan ya. Syaratnya, kalau bilangan dasarnya sama, maka dikurangi menjadi dibagi, ditambah menjadi dikali. Ya, yang positif kita kalikan, yang di sininya negatif atau pengurangan jadi perkalian. Maksudnya gimana? Kita kumpulkan jadi satu, yaitu 6 log gitu ya, dalam kurung. Oke, 5 kan positif, 5 di sininya positif plus gitu ya. Kemudian ini kan negatif nih, min log 6 log 4 ya, maka nanti per 4 di bawah sini ya. 5-nya di sini di atas. Ini ya 5. Oke. Kemudian 4. Lah, ini kan plus lagi nih, plus 6 log ya. Ini 6 lognya sama. 2. Karena 2 itu positif, maka ini dikali ya, dikali dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi yang ini 5, ini 2, 5 positif, 2 positif, kemudian min ya. Ininya 4 jadi pembagian di sini. Sehingga ketemulah 6 log berapa nih? 5 dikali 2 dibagi 4. 2,5 ya, atau 10 per 4. Bebas mau 10 per 4 mau 2,5. Nah, baca 2,5 kayak gitu. Udah mentok nih, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya sudah. Kecuali misalkan bisa diuraikan ya, bisa diuraikan lagi. Nanti cari sifat yang lainnya, ketemu lebih sederhana lagi seperti yang contoh soal tadi. Sini kan diuraikan nih ya, ini bisa diuraikannya ada sifat. Karena kebetulan soal ini adalah mentok ya, 5 kali kedua dibagi 4 atau 2,5, 2,5 sudah mentok di situ. Ya sudah. Bisa nggak misalkan 25 per 10 ya bisa aja ya. Tapi nanti menyisakan 10 min 1 ya. Oke, baik. Kita ke soal yang selanjutnya. Log 2 dibagi log 32 itu berapa? Ada dua sifat mengenai pembagian, yang bentuk pembagian seperti ini ya. Pertama, A log B itu sama dengan log B dibagi log A. Kalau seperti ini ya, kalau tidak ada di sininya itu 10. Padahal tidak harus 10. Ya, tidak harus 10. Maka kita butuh bantuan bilangan lain, misalkan P gitu aja ya. Intinya harus sama dan nggak hanya 10. Jadi A log B itu nilainya sama dengan P log B dibagi P log A. Ya, dengan P itu bilangan berapapun ya, bilangan bulat berapapun bebas, tidak harus 10. Ini sifat yang mendekati untuk penyelesaian ini. Atau sifat yang kedua yang namanya A log B itu seper B log A. Nah, kita mau pakai yang mana? Sepertinya lebih cocok pakai yang atas ini ya. Untuk ini. Jadi log 2 itu seperti kita tuliskan misalkan 10 log 2 dibagi 10 log 32. Yang akan menjadi 32 log 2 ya. Kayak gitu. Kalau 12 bagaimana? Misalkan ini 18 gitu aja ya biar kita ngarangnya ekstrim. Ya sama ya, kan P-nya bebas tuh. Asalnya sama, ini sama, itu 18 hasilnya akan menjadi 32 log 2 juga. Ya. Oke, 32-nya kita uraikan menjadi 2 pangkat 5 ya, dikali log 2 pangkat 5 log 2 pangkat 1 kan. Nah, ini sifat yang sebelumnya tadi ya. Akan menjadi berapa? Sama dengan di sini ya biar muat. Ingat, ini dibagi itu kalau ininya sama ya. Sama, maka akan menjadi 1 per 5 dikali 2 log 2. A log A, 2 log 2, 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per 5. Begitu ya. Kita ke soal nomor 16. Nah, ini perkalian bertubi-tubi ya. Perkalian beruntun. Ya, yang mana di sini 4 log 4 dikali 4 log 7. Nah, yang penting gini nih. Numerus bilangan logaritma sebelumnya kok
sama dengan bilangan dasar logaritma selanjutnya, ini ya, numerus logaritmanya bulannya dia sama dengan bilangan dasar logaritma selanjutnya, maka ini luruh ya, sehingga menyisakan akhirnya saja kalau ininya perkalian. Syaratnya apa? Numerus logaritma sebelumnya sama dengan bilangan dasar logaritma selanjutnya, maka ini akan meluruh. Kita fokus ke bilangan dasar yang paling awal, paling kiri dengan numerus yang paling kanan, sehingga ini akan menjadi 4 log 8. Setelah itu kita selesaikan dengan sifat-sifat logaritma yang lain. Misalkan 4 itu 2 pangkat 2, kemudian 8 itu 2 pangkat 3, sehingga akan menghasilkan 3/2 ya. 3/2 dikali 2 log 2 yang akan menghasilkan 3/2 juga, karena 2 log 2 nilainya adalah 1. Baik, kita ke soal nomor 17. 8 pangkat 2 log 5 itu berapa? Perhatikan, ada sifat A pangkat ya. Ini perpangkatan nih, walaupun pangkatnya berupa logaritma. Ini bukan logaritma ya, kita lagi sedang berbicara tentang perpangkatan. A pangkat A, oke, log B. Jadi A pangkat, A dipangkatkan dengan A log B. Kayak gini mungkin biar aman ya, dipakai kurung ya. A pangkat A log B, itu hasilnya akan B. Ini sifat ya. Jadi seandainya ini 2 pangkat 2 log 5, maka nanti akan menghasilkan nilai 5. Tapi kan dia bukan 2. Tetapi 8 ada hubungannya sama 2 kan? Bisa nggak kita otak-atik? Bisa. Bahwa 8 itu 2 pangkat 3. Ya, ini 8-nya, A-nya seperti itu. 2 pangkat 3. Jadi sama kan? A-nya tuh 2 ya. 2 pangkat 3, kemudian 2 log 5. B-nya adalah di sini 5. Ya. B-nya adalah 5. Nah, ini masih, walaupun di sini ada logaritma, tetapi ini sebenarnya masih berbicara tentang yang namanya bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat 3 yang kita pangkatkan dengan 2 log 5. Saya ulangi, 2 pangkat 3 yang kita pangkatkan dengan 2 log 5. Oke? Sehingga apa? Menurut aturan bilangan perpangkatan bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kalikan, sehingga akan menjadi, ini sama dengan harusnya ya, 2 pangkat 3 dikali 2 log 5. Ya, menjadi seperti itu. Karena ini dikalikan dengan yang di depan. Ini pangkat dikalikan dengan pangkatnya lagi. Pangkatnya si 2 pangkat 3 ini ya. 2 pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 2 log 5. Berarti kan apa? 2 pangkat 3 dikali 2 log 5. Kemudian menurut sifat logaritma lagi ya, yang ini 3 dikali 2 log 5, berarti apa? Sama saja dengan 2 log 3-nya itu di atasnya 5 ya, sebagai pangkatnya 5. 5 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Sehingga kita akan menemui bentuk dari sini ya ke sini ya. 2 pangkat 3 dikali 2 log 5 menjadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. 3-nya dari perkalian di sini ya. Oke, kalau kita bandingkan dengan sifat yang tadi, warna merah kali ya. Nih, kalau ini A, ini B, ini B. Anggap aja ini A, maka ini B. Ya, sama dengan 5 pangkat 3, ini B-nya ya. 2 log 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 3. Jadi hasilnya 5 pangkat 3. Yang kalau kita selesaikan, hasilnya adalah berapa? 125 ya. 5 dikali 5, 25, dikali 5 lagi 125. Jadi 8 pangkat 2 log 5 adalah 125. Kita ke soal nomor 18. Berapakah nilai dari 1/25 log 125? Oke, ada hubungan antara 25 dengan 125 ya. Bahwa 25 itu 5 pangkat 2. Tapi kalau 1/25 berarti 5 pangkat min 2 ya. Bentuk ini kalau kita rubah menjadi 5 pangkat min 2. 125 itu berapa tadi? 5 pangkat 3. Sehingga 1/25 log 125 kita bisa merubahnya menjadi 5 pangkat min 2 log ya 5 pangkat 3. Yang akan menghasilkan
3 dibagi, ini pangkatnya ya, numerus dengan bilangan asalnya sama tuh. 3 dibagi min 2, saya kurung ya. Kemudian baru dikali dengan 5 log 5. Hasilnya adalah minus 3/2 atau minus 1,5 karena 5 log 5 adalah 1. A log A adalah 1. Oke, soal nomor 19. Jika log 2 sama dengan berapa nih? 0,3010 dan log 3 itu 0,4771, berapakah nilai log 0,125? 0,125 itu sama dengan 1/8 ya, sehingga log 0,125 berarti sama saja dengan log 1/8. 8 itu 2 pangkat 3, 1/8 berarti 2 pangkat min 3, sehingga kalau kita selesaikan menjadi log 2 pangkat min 3 ya, yang kalau kita turunkan ke sini ya, bentuk lain menjadi minus 3 dikali log 2. Oke, minus 3 dikali log 2 dari sini ya. Log 2 kan ini nih, 0,3010. Tinggal kita substitusikan saja. Minus 3 dikali dengan 0,3010. Berapa tuh? 0,9030. Ya. Apakah ini pengecoh? Bisa jadi, bisa enggak. Oke. Kita ke soal terakhir nomor 20. Penentuan pH keasaman suatu larutan biasanya menggunakan fungsi logaritma. Tentukan nilai pH dari larutan HCl jika diketahui konsentrasi larutan HCl adalah H+, nilainya sama dengan 0,0001 molar. Kemudian rumus menentukan pH-nya adalah bahwa pH yaitu sama dengan minus log dari H+. Berarti pH sama dengan minus log dari H+-nya adalah 0,0001. Yang mana 0,0001 itu 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4. Min 4. Ya. Berarti pH sama dengan min log H+ sama dengan min log dari 0,0001 atau min log dari 10 pangkat min 4. Yang kita selesaikan akan menjadi minus ya. Ini minus dari min 4-nya turun menjadi perkalian di sini ya. Min 4 dikali log 10. Kita tahu bahwa nilai log 10 adalah 1 ya. Log 10 adalah 1. Maka nilainya di sini akan menjadi min dari min 4 atau 4. Jadi pH dari larutan HCl ini adalah 4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan yang lainnya.